Sering nggak sih Anda ngerasa capek gitu, udah coba bikin anggaran bulanan, tapi gagal terus. Nyatet pengeluaran kecil-kecil itu rasanya gimana gitu, nyiksa. Tapi anehnya pas akhir bulan, lo kok duit hilang aja gitu, nggak jelas kemana. Haha, iya banget itu. Kayaknya banyak yang ngalamin ya. Nah, makanya kali ini kita mau bedah tuntas satu ide menarik nih dari sumber kita, tepatnya bab 4, namanya pengeluaran sadar atau conscious spending. Ini bukan soal jadi pelit lo ya, atau motong semua kesenangan. Betul sekali. Ini cara pandangnya beda. Inti conscious spending itu simple. Anda secara sadar milih hal-hal yang emang Anda suka banget, terus ya udah belanjain duit lebih banyak ke situ, nggak apa-apa. Oh, jadi boleh boros dong? Nah, tapi ada lanjutannya. Sebaliknya, Anda juga harus tega. Pangkas habis-habisan pengeluaran buat hal-hal yang ya nggak penting buat Anda. Nggak Anda peduliin, gitu. Ini soal prioritas, bukan nahan diri dari segalanya. Intinya, Anda arahkan uang Anda dengan sadar ke sumber kebahagiaan Anda. Oke, oke, menarik nih konsepnya. Di sumber kita ada contoh yang lumayan ekstrim ya. Ada si Lisa. Katanya habis $5.000 setahun cuma buat sepatu. Yang harganya di atas $300 sepasang. Gila nggak tuh? Ya, ada itu. Terus ada lagi John, $21.000 setahun buat nongkrong makan di luar ke bar. Waduh, angka segitu kan kedengerannya boros banget ya. Gimana ceritanya ini bisa masuk akal pakai konsep conscious spending? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Kuncinya itu di konteks sama rencana. Pengeluaran mereka yang kelihatan gede itu bisa jadi wajar loh. Ada alasannya. Pertama, dan ini penting, mereka punya rencana keuangan yang jelas. Maksudnya? Mereka udah rutin nyisihin duit buat investasi jangka panjang, kayak ya dana pensiun atau semacamnya lah. Terus buat tabungan tujuan khusus juga udah ada posnya sendiri. Jadi istilahnya masa depan finansial mereka itu udah aman dulu. Ah, oke. Jadi bukan asal foya-foya ya, udah ada jaring pengamannya gitu. Terus apa lagi? Kedua, mereka itu melakukan trade-off gede. Mereka pangkas habis biaya di area lain yang buat mereka nggak penting. Si Lisa tadi misalnya, dia milih tinggal di apartemen yang lebih kecil, lebih murah. Oh gitu. Si John, dia hampir nggak pernah liburan atau keluar duit buat dekor rumah. Ada juga contoh si Julie. Gajinya mungkin sekitar $40.000 setahun, kerja di non-profit, tapi bisa nabung 6.000 lebih setahun. Wah, gimana caranya tuh? Ya karena dia disiplin banget, masak di rumah terus, motong biaya makan luar, dan pos-pos lain yang nggak prioritas buat dia. Jadi intinya tuh bukan soal harga sepatunya si Lisa berapa, tapi apakah pengeluaran itu klop sama prioritas dan rencana keuangan dia secara keseluruhan. Banyak orang kan nggak punya rencana, jadi duitnya habis gitu aja tanpa sadar. Iya, mulai kebayang. Jadi ini kuncinya di kesadaran sama punya rencana ya. Oke, terus gimana dong cara mulainya? Biar nggak balik lagi ke kerumitan bikin anggaran detail yang bikin pusing dan sering gagal itu. Nah, sumber kita ngasih kerangka praktis, namanya 4 wadah atau 4 buckets. Ini buat alokasi pendapatan kita setelah pajak. Gampangnya gini, sekitar 50-60% itu buat biaya tetap. Itu kayak sewa rumah, cicilan, tagihan rutin gitu ya. Betul. Terus, minimal 10%, ini penting banget buat investasi jangka panjang, biar aset kita tumbuh. Lalu, sekitar 5-10% buat tujuan tabungan yang spesifik. Misal buat DP rumah, nikah, atau liburan impian. Oke, 500 terus 10, terus 5 sampai 10. Masih ada sisa dong ya? Nah, tepat. Sisanya itu sekitar 20-35%, inilah jatah uang belanja tanpa rasa bersalah Anda. Wah, asyik nih. Dana ini bebas, mau Anda pakai buat apa aja yang Anda suka. Makan enak, beli barang hobi, nonton film, nggak usah ngerasa bersalah. Kenapa? Ya karena pos-pos penting lainnya udah beres. Biaya hidup aman, investasi masa depan jalan, tabungan tujuan juga kekumpul. Sip, sip. Terus langkah paling awalnya gimana nih biar bisa jalan? Nggak usah ribet nyatet per transaksi kok. Pertama, coba deh intip dulu, kira-kira sekarang ini duit Anda larinya kemana aja. Cek aja mutasi rekening beberapa bulan ke belakang. Cukup lihat garis besarnya aja. Oke, biar ada gambaran ya. Kedua, ya bikin rencana pengeluaran sadar versi Anda. Kasar aja, alokasiin persentase ke 4 wadah tadi. Coret-coret di kertas juga boleh. Ketiga, nah ini nih,
Fokus ke kemenangan besar atau big wins. Big wins, maksudnya? Cari satu atau dua area pengeluaran Anda yang paling gede. Mungkin makan di luar, belanja online, atau langganan ini itu. Nah, coba optimalkan di situ dulu. Ini efeknya jauh lebih kerasa daripada pusing mikirin motong pengeluaran receh. Oh, jadi sasar yang gede dulu ya. Masuk akal sih, biar nggak capek duluan ngurusin yang kecil-kecil. Ada trik psikologisnya nggak biar gampang jalaninnya? Ada beberapa. Misalnya, coba metode à la carte buat langganan. Daripada bayar paket bulanan buat gym atau streaming yang jarang Anda pakai, coba deh bayar per kedatangan atau pertontonan aja kalau bisa. Ini bikin kita lebih sadar pas ngeluarin duit. Iya juga ya. Atau pakai sistem envelope system. Bisa beneran pakai amplop fisik, diisi uang tunai buat tiap kategori. Misal, amplop jajan, amplop hiburan. Atau ya bikin rekening bank terpisah aja, khusus buat pos belanja bebas ini. Kalau duit di amplop atau rekening itu udah habis, ya udah stop dulu buat bulan itu. Oke. Tapi gimana kalau udah coba pangkas sana-sini, kok rasanya masih kurang aja ya duitnya? Nah, kalau optimisasi pengeluaran emang udah mentok, ya langkah berikutnya jelas, tambah penghasilan. Sumber kita nyebutin sih bisa coba negosiasi gaji di kerjaan sekarang, atau ya cari kerjaan sampingan, freelance gitu. Oke. Satu lagi nih, kadang kan ada biaya yang munculnya nggak rutin ya, kayak beli kado, bayar pajak kendaraan tahunan, atau tiba-tiba mobil perlu servis. Itu gimana ngaturnya? Nah, ini juga harus diantisipasi dalam rencana. Coba data dulu biaya nggak rutin yang udah pasti bakal muncul tiap tahun. Kira-kira totalnya berapa, terus dibagi 12. Nah, jumlah itu disisihin tiap bulan. Oh, dicicil nabungnya ya? Betul. Selain itu, siapin juga dana bulanan buat biaya kejutan yang nggak terduga sama sekali. Di sumber kita dicontohin misal $100 atau $150 sebulan. Terus, biar lebih aman, tambahin aja buffer, cadangan gitu, sekitar 15% di perkiraan biaya tetap tadi, buat jaga-jaga. Oke, lengkap nih kayaknya. Jadi intinya, conscious spending ini kayak ngasih kita izin ya buat nikmatin uang hasil kerja keras kita buat hal yang kita suka, tanpa perlu ada rasa bersalah gitu. Karena ya itu tadi, kita udah rencanain dan mastiin tujuan jangka panjang kita tetap aman. Ini soal ngendaliin uang kita secara sadar, secara sengaja. Katanya nanti proses ini bisa dibikin otomatis ya? Iya banget. Otomatisasi itu bakal jadi kunci biar sistem ini jalan, terus tanpa kita pusing mikirin tiap hari. Tapi, itu bahasa nanti deh ya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan, kalau nanti sistem keuangan Anda udah jalan lancar, udah otomatis, kira-kira apa sih tujuan besar yang pengen Anda kejar dengan kebebasan finansial yang Anda punya? Maksudnya, selain buat kebutuhan sehari-hari ya, coba pikirin, gimana uang bisa jadi alat buat bikin hidup Anda lebih kaya makna? Mungkin buat bisa lebih banyak berbagi, atau belajar hal baru, atau ya, ngejar mimpi Anda yang paling dalam.